balik lagi di Bincang Film bareng gua Afif pastinya. Nah, di Bincang Film hari ini kita mau ngebahas salah satu film yang baru keluar di awal Februari ini, yaitu JJJLP, Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Dan mungkin teman-teman di sini udah banyak nih yang udah nonton. Dan yang seperti kita ketahui, film JJJLP ini merupakan sequel dari film NKCTHI. Nanti kita cerita tentang hari ini, yang merupakan adaptasi novel dari Marcella F.P. Nah, seperti yang udah nonton sebelumnya, di film NKCTHI bercerita tentang keluarga di mana ada 3 bersaudara, yaitu Angkasa sebagai anak pertama yang harus bertanggung jawab kepada adik-adiknya, ada juga Aurora yang merupakan anak kedua yang merasa asing di keluarganya, dan ada anak ketiga yang merupakan anak yang paling mencari perhatian di keluarga ini. Oke, seperti yang kita ketahui juga, di film JJLP ini menyajikan banyak-banyak aktor dan aktris muda yang potensial dan udah punya nama pastinya. Yang pertama ada Sheila Dara sebagai Aurora, ada juga Jerome Kurnia sebagai Kit. Dan di sini menceritakan bahwa dia merupakan anak turunan Jerman dan Thailand. Ada juga Lutesa yang bernama Hani di sini, merupakan teman akrab dari Aurora. Ada juga Rio Dewanto seperti di film NKCTHI, dia menjadi Angkasa, kakak pertamanya dari Aurora. Ada juga Rahel Amanda sebagai adiknya, dan si Bimo sebagai James atau pacar dari Aurora selama di UK. Nah, film ini merupakan karya dari Angga Sasongko. Dan fun fact-nya adalah setiap film-filmnya Angga Sasongko sering menyajikan duo. Dan kali ini dia menyajikan duo antara Aurora dan Hani. Kalau film-film sebelumnya kan kita ngeliat kayak di film Mencuri Raden Saleh ada si Piko dan Ucup, Tuk Tuk dan Gofar, ada juga Ben dan Jody di film Filosofi Kopinya. Dan untuk film JJJLP ini bakalan berfokus kepada Aurora yang melanjutkan studinya ke UK. Dan mungkin teman-teman udah nonton ya di ending film NKCTHI, di mana perpisahan antara keluarganya dan Aurora untuk melanjutkan studinya di UK. Nah, di sini melanjutkan lagi nih cerita dari NKCTHI ini. Dan Aurora di sini merasa kesendiriannya yang nan jauh di UK ini, merasa lebih baik bersama keluarga barunya di sini, di mana si Kit dan si Hani ini, dibandingin dengan keluarganya yang ada di Indonesia. Namun dalam perjalanannya juga si Aurora ini mengalami banyak permasalahan nih, antara lain kayak toxic relationship sama si James, terus ada permasalahan akademik di mana dia harus selesai pada tepat waktu, dan ada financial juga. Pokoknya seru deh. Dan film ini menggambarkan arti rumah yang sesungguhnya. Kenapa? Karena di sini bercerita tentang konflik keluarga yang gak cuman itu-itu aja, tapi kompleks. Dan kisah Aurora dalam film ini masih terkemas dengan nuansa yang heartwarming dan juga relatable, khususnya buat teman-teman semua yang merantau kayak gua nih. Terus juga Aurora ini bagaimana kehidupan di UK-nya bakal diceritain secara detail dan secara non-linear. Kenapa? Karena alurnya yang nggak berurutan. Jadi penyebab dari suatu konflik bisa baru terungkap setelah momen permasalahan itu muncul. Jadi buat teman-teman yang udah nonton atau bakalan nonton, siap-siapin aja nih. Bagaimana nih? Oh, ternyata kayak gini. Oh, ternyata gini. Seru pokoknya. Dan sebenarnya kalau ditanya film ini bagus atau enggak, menurut gua jawabannya bagus, tapi nggak yang bagus banget. Karena menurut gue ya, gue sebelumnya karena berekspektasi lebih, karena ini film Angga Sasongko dan gue udah pernah nonton NKCTHI gitu. Dan secara visual gue suka banget film Angga Sasongko. Film ini juga salah satu yang gue suka karena sinematografinya bagus, color gradingnya juga bagus juga. Dan poinnya adalah di sini gue suka biasanya kalau film-film yang berlatar belakang luar negeri, biasanya itu menonjolkan keindahan dari suasananya, bangunannya atau enggak alamnya. Tapi di sini enggak. Si Angga Sasongko malah memperlihatkan sisi lain dari UK-nya, Bronx-nya UK itu seperti apa. Jadi gue kayak, wah seru juga nih gue melihat UK dari sisi lainnya.
Terus juga gue ngerasain konflik di film ini tuh ngerasa sederhana banget. Bukan sederhana banget, lebih sederhana dibandingin NKCTHI. Mungkin karena di film NKCTHI ini banyak alurnya ya, ada kakak pertama, ada kedua dan ketiga. Nah, di sini tuh lebih fokus ke auroranya. Jadi jujur, menurut gue ekspektasi yang tinggi di film ini sebelum gue nonton, akhirnya tidak se-ekspektasi itu. Dan menurut teman-teman gimana sih film dari ini? Rate-nya berapa? Mungkin boleh komen di bawah ini. Dan sampai jumpa di film berikutnya di Bincang Film. Bye-bye!